Halo guys, masih di Podcast Tias, podcast eksklusif persembahan dari tim Asining Tias. Kali ini aku dapat email dari nh834922@gmail.com. Dia nyeritain pengalaman mistisnya pas liburan ke Bali. Langsung aja yuk, let's go. Halo Kak Asih, kenalin Kak, nama aku Nur Hayati. Aku mau nyeritain pengalaman menyeramkanku waktu kelas 3 SMK. Setelah ujian, angkatanku tur ke Bali. Kami sampai di hotel jam 9 malam. Aku dan keempat temanku langsung masuk kamar dan bergantian mandi. Aku mandi dan keramas. Setelah selesai rapihin barang-barang, kami pun tidur. Keempat temanku udah tidur semua. Tapi aku kok rasanya gak bisa tidur ya. Walaupun mataku udah dimeremin, tapi tetep aja gak bisa tidur. Dan dari sinilah aku mulai merasakan hal janggal. Aku gak bisa tidur sampai jam 1 malam. Tiba-tiba aja shower kamar mandi nyala sendiri. Suara di dalam kamar mandi seolah ada yang mandi. Aku kaget dan duduk. Aku perhatiin teman-temanku yang udah tidur nyenyak. Mereka utuh 4 orang. Terus, yang lagi mandi siapa? Jantungku langsung berdegup kencang. Aku tidur di paling pinggir, jadi kalau ada yang ke kamar mandi, pasti aku lihat. Shower itu pun mati. Aku pikir, apa showernya rusak ya? Bisa nyala mati sendiri. Tiba-tiba, terdengar suara pintu kamar mandi terbuka. Di sini, aku langsung gemeter takut dan lemes. Aku ngumpet di dalam selimut sambil ketakutan. Langkah kaki seseorang terdengar jelas. Sosok itu berjalan melewatiku. Aku nyoba beraniin, ngintip keluar dari selimut. Dan gak ada siapa-siapa. Padahal langkahnya jelas banget kedengeran. Aku langsung jalan nengokin kamar mandi. Gak ada siapa-siapa juga. Mungkin cuma halusinasiku aja karena aku kecapean. Pas aku mau rebahan lagi, sedikit aku nengok ke cermin. Aku lihat ada sosok perempuan Belanda berkulit pucat dengan jahitan panjang di wajahnya. Jahitan itu panjang banget, dari samping mulut sampai ke pinggir alis. Aku teriak sekencang mungkin dan ngumpet di balik selimut. Keempat temanku terbangun dan marah. Mereka menyuruhku buat cepet tidur. Aku yang gemeteran ini gagap buat ngejelasin. Sampai belum sempet cerita, aku udah diganggu sama hal lain. Sekarang, yang menggangguku ada suara lari-larian di luar kamar, disertai tawa riang anak-anak kecil. Mana mungkin tengah malam begini ada anak-anak kecil main di luar kamar. Aku berusaha bangunin temanku buat nengokin keluar kamar bareng. Tapi temanku tetap gak mau bangun. Akhirnya, dengan kaki gemeter dan perasaan takut, aku nyoba buat nekat lihat keluar kamar. Tanganku yang gemeter ini perlahan genggam gagang pintu dan terbukalah pintu. Dan gak ada siapa-siapa. Aku coba maju lagi dan lihat lorong hotel. Di persimpangan lorong, aku lihat ada sedikit bayangan. Langsung ku kejar bayangan itu. Barangkali ada kelas lain yang ngerjain aku. Pas sampai di persimpangan, ada anak kecil perempuan pakai gaun cantik. Rambutnya keriting gantung berwarna pirang. Dia berdiri membelakangiku. Aku panggil, "Deh, kok malam-malam gini di luar? Nanti dicariin mamanya loh." Dia hanya diam, gak jawab apa-apa. Aku pun deketin dan pegang pundaknya. Tiba-tiba dia menjawab, "Mamaku di kamarmu." Aku langsung merinding, terkaku gak bisa gerak. Perlahan dia nengok, memutar kepalanya 180 derajat menghadapku. Wajah cantiknya itu menyeringai dengan giginya yang taring semua. Aku teriak sangat kencang dan aku dibangunkan temanku. Ternyata aku cuma mimpi
Keempat temanku pikir aku kesurupan. Ternyata mimpi buruk. Sekarang udah jam 3:30. Apa semua yang aku alami itu mimpi? Tapi posisi aku tidur ini setelah aku lihat perempuan di cermin. Aku mencoba ngelupain mimpi buruk itu dan cepat-cepat mandi. Karena jadwal tur kami hari ini adalah Pantai Pandawa untuk melihat matahari terbit. Aku dan teman-teman nikmatin tur 1 hari penuh. Bukan cuma di Pantai Pandawa, tapi juga ada tujuan wisata lain. Aku dan teman-teman juga ambil foto bareng turis yang ada di sana. Hari udah mulai gelap, kami balik ke hotel buat istirahat lagi. Besok pagi, kita udah pulang. Pengalaman yang gak akan pernah aku lupain. Aku masih kebayang sama mimpi yang aku alami. Tapi, aku berusaha mengalihkan pikiran itu. Dari mandi, makan malam, sampai ngobrol sama teman-teman sebelum tidur. Jam 2 malam, tiba-tiba aja, aku kebangun. Aku berusaha tidur lagi, tapi tetap gak bisa. Sampai akhirnya, ada yang ketuk-ketuk pintu kamarku. Aku bangunin temanku, tapi tetap aja gak mau bangun. Ketukan pintu yang tadinya santai, jadi makin kasar. Aku tambah gak berani buka. Aku cuma ngumpet di dalam selimut, sambil baca-baca doa. Beberapa detik kemudian, ketukan pintu itu hilang. Tiba-tiba, suara jeritan perempuan terdengar. Lalu, disusul oleh suara gemuruh orang-orang lari. HP-ku pun sudah berbunyi, dan ada pemberitahuan di grup angkatan kalau ada teman kami yang kerasukan. Aku pun membangunkan keempat temanku dan ngasih tahu kalau ada yang kerasukan. Pas kami keluar, ternyata bener. Ternyata temanku kerasukan hantu penunggu hotel ini. Setelah temanku sadar, dia cerita kalau ngalamin kejadian aneh. Aku kaget karena ngalamin hal yang serupa. Tapi anehnya, cuma temanku yang dirasuki. Kata guruku, itu karena yang lain melaksanakan sholat, sedangkan temanku enggak. Bangunan hotel tersebut tadinya adalah rumah yang ditinggali oleh keluarga Belanda dulu. Keluarga Belanda itu dibunuh tentara Jepang. Anak perempuan bergaun yang aku lihat, dia adalah salah satu korban yang dibunuh dengan cara dikubur hidup-hidup. Dia dipisahkan dengan ibunya yang bunuh di kamar. Keesokan harinya, rombongan sekolah kami bisa pulang dengan tenang. Gak nyangka kalau momen tur yang membahagiakan ini bakal ada kejadian yang menyeramkan juga di dalamnya. Jadi gitu cerita pengalaman Nur Hayati pas liburan ke Bali. Sayang banget ya, pasti liburannya keganggu. Kita ambil pelajarannya aja, supaya kita bisa menjaga etika dimanapun kita berada. Nah, sekian dulu ceritanya. Makasih udah dengerin. Sampai jumpa lagi. Bye.